Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu dosen dan semua teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi terkait energi dalam pandangan Islam. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama adalah Astin Diasari. Yang kedua adalah saya sendiri, Mar'atus Solihah. Yang pertama, energi. Energi secara umum itu sesuatu yang mendorong benda melakukan usaha. Nah, kalau dalam pandangan Islam, itu berarti segala bentuk sesuatu atau benda yang mengandung kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Berarti lebih spesifik kepada pandangan Islam ya. Di alam semesta ini banyak sekali ya teman-teman sumber energi yang bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk masalah kehidupan, terlebih untuk beribadah kepada Allah. Contoh yang paling mudah kita ambil adalah matahari misalnya. Matahari ini sangat dominan digunakan oleh masyarakat atau makhluk pribumi ya. Selain matahari masih ada banyak lagi. Di sini ada beragam contoh energi. Yang pertama itu ya matahari tadi, yang kedua yaitu angin, yang ketiga adalah air. Selanjutnya untuk yang pertama matahari sebagai energi yang paling banyak digunakan. Nah, matahari ini mengubah 564 juta ton energi menjadi 560 juta ton helium. Terus sisanya 4 jutanya itu digunakan kita manusia. Di sini, Islam juga menjelaskan bahwasannya energi itu tercantum dalam Al-Quran ayat 13 surat An-Naba yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ja'alna siraja wahaja. Artinya, kami menjadikan pelita yang terang benderang. Apa sih yang terang benderang itu? Yaitu matahari. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya dari mana sih terang benderangnya matahari itu? Jadi, matahari memiliki cahaya dari panas atau api. Nah, panas inilah yang sangat bermanfaat kompleks bagi kehidupan manusia. Misalnya untuk menjemur padi, menjemur baju, menjemur kopi, menjemur cengkeh, atau menghangatkan badan. Contoh lainnya juga untuk dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Lanjut pada slide berikutnya, contoh energi yang kedua yaitu air. Di sini Al-Quran menjelaskan dalam surat An-Nur ayat 43. Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatan olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari kumpulan-kumpulan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Nah nih, kalau air itu sering ya kita lihat contohnya itu air hujan yang sering turun. Selanjutnya di slide ini adalah tentang siklus air. Jadi bagaimana sih air itu bisa air hujan itu bisa turun ke mulanya air itu berupa air laut ya. Air laut mengalami penguapan, terus yaitu terkondensasi dan menjadi awan. Nah, setelah terkondensasi menjadi awan, awan itu semakin tebal, semakin menumpuk, dan akhirnya menjadi hujan. Terus air hujan tadi jatuh ke bumi, lalu dari dataran yang tinggi menurun ke dataran yang rendah dan kembali kepada laut. Lanjut pada energi yang ketiga yaitu angin. Jadi angin itu adalah pergerakan udara dari tekanannya yang tinggi ke yang rendah. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya di dalam surat An-Nur ayat 43, yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk meraksakan kepadamu sebagian dari rahmatnya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya. Juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dengan mudah. Mudah-mudahan kamu menjadi hamba yang bersyukur. Oke, mungkin itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Astin. Pembahasan mengenai urgensi energi dalam Islam. Sebagai agama yang mengatur tatanan kehidupan, Islam memberikan aturan-aturan normatif yang berfungsi sebagai pijakan atau pedoman bagi umat manusia, baik dalam kehidupan individual, sosial, maupun spiritual.
Salah satu sorotan ajaran Islam yang ada di bidang sosial yaitu energi. Energi selalu menyertai dalam kehidupan umat manusia. Menurut perspektif keislaman, lantas siapakah yang bertanggung jawab menyediakan energi? Ataukah pemerintah atau swasta atau masing-masing orang? Banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa umat manusia memiliki hak berserikat atau hak kolektif untuk menggunakan dan memanfaatkan dalam 3 hal, yaitu air, ladang rumput, dan api. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang berarti diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bahwa ia berkata, suatu ketika saya pulang perang bersama Rasulullah SAW dan mendengar beliau manusia berserikat dalam 3 hal, yaitu air dan padang rumput. Dari hadis ini dapat memberikan pemahaman bahwa ada 3 hal yang menjadi hak kolektif bagi umat manusia, yaitu air, ladang rumput, dan api. Dan pelestarian energi dalam Islam. Dalam sudut pandang Islam, sumber-sumber energi merupakan milik bersama. Masalah kepemilikan merupakan masalah penting dalam kehidupan manusia, sebab ia menjadi bagian dari kebutuhan hidup. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya apabila ia tidak menguasai sarananya. Hal ini yang menyebabkan manusia bersaing hingga berjuang mati-matian dalam menguasai harta. Oleh karena itu, dibuatkan Asy-Syari atau pembuat hukum datang untuk mengatur penguasaan agar terhindar dari perpecahan atau perselisihan akibat perebutan harta. Adapun hadis Rasulullah SAW yang berarti artinya dari salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, ia berkata, saya berperang bersama Nabi SAW lalu mendengar beliau bersabda, orang-orang muslim itu bersyirkah dalam 3 perkara dalam hal padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Daud. Pengertian bersyirkah yaitu memiliki hak yang sama dan dikelola oleh pemerintah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa sumber-sumber energi merupakan milik bersama karena energi digunakan oleh orang banyak serta tersedia dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, harus dikelola oleh sektor kepemilikan umum atau pemerintah. Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.